eh, soal sampah di pinggir jalan ya. Iya. Bapak kan ada satgas nih, Ya. 12 orang. Ya. Apakah cukup 12 orang itu? Apakah Nah, hanya kalau untuk kota, untuk jalan protokol kita ada jadwal kerja bakti yang 90-an petugas yang banyak. Oke. Jadi kita kan ada 4 kelompok tuh. Satu dipimpin oleh satu korlap. Korlap di bawahnya 4 ketua kelompok. Nah, kita bagi 4. Jadi hari ini misalkan Senin, kelompok 1 jalan ini, kelompok 2 jalan ini, kelompok 3 jalan ini. Hari berikutnya jalan. Jadi mereka petugas kebersihan itu kerjanya kan dari setengah 5. Kadang-kadang ada yang jam 4, tergantung mereka. Mereka jam 7, setengah 8 selesai ke kantor, absennya udah sidik jari kan gitu. Iya. Udah itu apel. Nah, apa yang harus disampaikan baik itu oleh Kadi, kepala dinas, baik oleh kepala bidang maupun kasih-kasih atau subordinator. Nah, nanti kerja bakti kita nyebar itu. Oke. Nah, itu Jadi jadi ada peta lah, Pak ya. ya udah dipetakan kita. Jadi hari ini misalkan jalan hari kalau nggak salah dari bandara berapa kelompok tuh? 2 kelompok sampai Simpang Badau. Simpang Badau 2 kelompok sampai Simpang Prawas. Itu hari apa? Oke. Nah, itu jadi kita udah ada pemetaan. Pak, kenapa sih, Pak? Nggak bersamaan dengan PU, Pak? Kalau PU kan dia lebih cenderung ke pertamanannya. Pertamanan sama drainase. Drainase. Nah, Nah, itu. saya sering lihat nih, Pak. Iya. Petugas DLH kan tanggung jawabnya cuma kebersihan ya. Ya. Kalau misalkan digabungkan drainase plus pertamanan, itu akan lebih indah hasilnya. Sebenarnya makanya kemarin kan kita kalau untuk rumput segala macam kalau kita biasanya dicabut lah. Iya. Walaupun itu di saluran. Sebenarnya kalau saluran kan ada pemeliharaan khusus masalahnya. Iya. Itu kan katanya biasa menggunakan pihak ketiga, saya nggak tahu lah teknisnya gimana. Makanya kalau kita lebih cenderung, kalau untuk taman, kalau untuk pusat kota, kami sedang tetap kami kolaborasi. Iya. Tapi kalau untuk drainase yang kayak gitu, karena kita mungkin PU punya anggaran tersendiri untuk yang pihak ketiga. Kita cuman konsennya cuman ngambil di plastik-plastiknya. Kalau Plastik untuk, sama kalau rumput untuk, lah ya, Pak ya. kalau untuk daerah untuk drainase, kalau masalah pasir segala macam itu mungkin ada PUPR nanti. Tapi kalau sampah yang di Jalan Sudirman, walaupun di taman, tetap kita ambil. Nah, Pak, kalau di tempat wisata gimana, Pak? Kalau tempat wisata kan itu ada kita kerjasama dengan Pokdarwisnya kan ada. Masih jalan, Pak, sampai sekarang? Ada yang jalan, ada yang tidak. Ya, tetap itu. Tanjung Kelayang masih jalan. Tanjung Tinggi kemarin ada Pokdarwisnya. Kalau ada sampah kontak kita turunkan. Tapi biasanya kalau desa yang jauh, Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang, terus mana itu minta bantuan kita. Kita kadang-kadang sebulan 2 kali kita turunkan tim kerja bakti ke sana. Ke sana. Gitu. Tapi yang standby misalkan kayak satgas khusus, misal bentuklah satgas persampahan khusus daerah wisata itu belum ada gitu, Pak? Belum ada kita. Itu kan ditebankan kepada desa masing-masing. Misalkan Tanjung Kelayang ya desa Keciput, Ya. Tanjung Tinggi ya desa Tanjung Tinggi gitu. Satgas itulah yang mereka yang. Tapi kecuali kalau misalkan ada event nasional kayak kemarin G20. Goes ke Malang, Goes, G20 apa segala macam, ya tetap DLH yang paling banyak karena mereka kan tidak mampu Ya, ya. desa. Jadi kita aja dari DLH dikirim. Karena gini, Pak, identik sebuah kalau tempat itu bersih kan tentu akan indah, Pak. Iya, iya, iya. Nah, ini yang harus sebenarnya kita jaga nih, Pak. Iya. Sebagai image-nya Belitung adalah destinasi wisata. Wisata. Karena kalau mungkin di daerah lain ada satgas khusus nih mereka mengelola persampahan ya khusus di daerah tersebut. Kita mungkin ada Pokdarwis tadi, Pak ya. Nah, itu nanti kan desa nih membentuk. Iya. Nah, kita punya Tanjung Kelayang, punya Tanjung Tinggi yang mungkin kemudian beberapa sektor wisata lain kan itu perlu diingatkan soal sampah ini, Pak. Kita selalu koordinasi, kita kirim surat macam pariwisata, Tanjung Pendam, nah, kita kirim. Tapi kalau untuk sampah kontainernya kita yang narik. Mereka ada masukin ke kontainer, nah kita yang narik kontainer. Oh, udah ada kontainer. Ada kontainer masing-masing. Yang di Tanjung Pendam 1, di Tanjung Kelayang 1, Tanjung Tinggi 1. Yang tempat wisata ada. Nah, mereka yang masukin ke kontainer adalah petugas-petugas yang di situ. Tapi kalau untuk event nasional biasanya kita turun semua. Jadi setiap ya bandara ada kontainer, lapas ada, terus ini desa Cirucuk ada, Bulutumbang ada, semua ada. Kita yang narik. Nah, mereka memberikan retribusinya ke kita, ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah itu. Jadi
Kita tidak turun, tapi satgas mereka yang desa yang bekerja, mungkin Pokdarisnya entah satgasnya, tapi yang jelas kita kontainernya standby di situ. Biasanya seminggu kalau Tanjung Layang biasanya seminggu 2 kali 3 kali tergantung ada event. Kalau ada event biasanya kadang-kadang sehari 2 hari udah minta ditarik. Nah itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.